Akhir-akhir ini teman-teman, ada beberapa hal yang telah saya lalui dan alhamdulillah saya sudah mengikuti kegiatan, DM3 namanya. Itu kaderisasi ya DM1, DM2, DPMK, TFI, baru DM3. Apa DM1? DM1 daurah malah satu untuk teman-teman yang ingin berproses di kami, kepemimpinannya, dan yang kedua baru daurah marhalah 2, setelah itu ada namanya daurah pemandu madrasah kami dan training for instruktur dan daurah marhalah 3. Sebenarnya itu di kami itu ada lagi budaya namanya DM4 itu nikah. Saya nikah dulu gitu. Sebelum DM3, sebelum DPMK TFI malah. Terus setelah DM3 ada lagi gitu. Tapi dari segi kaderisasi yang perlu itu sebagai ketua PD itu ya, Kamda itu ya, kami daerah itu ya DM3. Perjalanan itu tidak mudah teman-teman. Kondisi saya yang gabung kami itu di akhir-akhir udah bisa dibilang tamat ya. Jadi saya itu waktu itu COVID itu mutasi kuliah dari dikonversikan dari IAIN Bukit Tinggi ke State Akademiyah Manak Bengkulu Selatan. Itu 2021 itu jadi pengurus ya, pengurus komisariat itu bidang humas. Disitulah titik tolak perubahan saya gitu. Titik tolak bagaimana saya memandang dunia ini. Artinya selama ini saya memandang bahwasanya dunia itu ya dijalani saja karena memang beberapa tahun itu saya di 6 tahun di madrasah tarbiyah Islamiyah namanya MTI yang cenderung waktu itu masuk kepada saya adalah materi-materi tentang tasawuf. Sangat tidak perlu terlalu diperjuangkan dan sebagainya. Tambah lagi pernah waktu itu ikut khuruj tabligh, jamaah tabligh 3 hari sebelum tamat itu. Budaya itu cenderung masuk ke alam bawah sadar saya dan itu yang menjaga saya sampai di titik ini. Dan seiring berjalannya waktu, ketika saya itu di mana tadi gabung DM1. DM1 itu ya mungkin buat teman-teman yang merasa, ngapain gabung organisasi mahasiswa, kan kita udah mau tamat. Ada malahan yang bilang udah tamat, itu terserah teman-teman saja. Tapi pada saat itu saya berpikir bahwasanya saya butuh wadah untuk tetap berproses. Masih ada waktu jatah. Ternyata di dalam berproses di organisasi kemahasiswaan itu atau OKP itu batas umurnya umur 30. Disitulah saya berpikir ya saya harus ikut nih. Ditambah juga waktu itu saya lebih tertariknya itu sangat penasaran. Saya menemukan seorang pimpinan pondok. Saya begitu sangat khidmat ya kepada seorang yang namanya pimpinan pondok. Katakanlah sang kiai atau buya di Sumatera Barat. Saya heran dan penasaran kok. Jadi dulu itu memang saya pikir apa latar belakang. Nggak pernah nyantri gitu. SMP, SMA, SD biasa, SMP, SMA, SMK malahan kalau nggak salah ya. Habis itu kuliah memang ambil PAI S1, S2 dan ternyata ya cukup layak lah jadi seorang pimpinan pondok di tempat itu. Artinya nilai-nilai seorang ketokohan seorang pemimpin itu ada, bermusyawarah, teladan, dan punya amalan-amalan kayak baca Quran, sholat berjamaah dan seterusnya. Dan di situ ternyata tidak banyak yang beliau sampaikan. Beliau bilang saya itu berproses membentuk diri sampai umur 30 itu dan setelah itu saya menikah, yaitu namanya kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Ya, melalui asbab itu gitu. Dan waktu itu masih dekat dengan tabligh ya, dengan Ustadz alumni Gontor. Beliau bisa 3 bahasa ya, bahasa luar negeri itu Inggris, Arab, dan Urdu, bahasa Urdu. Dan beliau setiap tahun itu khusus ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Waktu itu masih termotivasi, dia lebih kurang begitulah. Tapi tidak tercapai ternyata. Akhirnya saya mengikutilah pola di kami, berusaha. Dari 2001 saya belajarlah, dikasih amanah humas. Ya sebenarnya saya ambil humas tuh kayak males aja gitu. Ya sih, tapi males aja ingin bergerak di lapangan segala macamnya. Artinya saya bisa tetap santai-santai lewat HP aja sedangkan proker saya tetap jalan, ya bikin desain doang gitu. Disitulah saya mulai
otodidak belajar desain grafis, ikuti pelatihan-pelatihan gratis online ataupun berbayar, mulai dari Pixel Lab, akhirnya keenakan di Canva ya, simple. Sampai ya lebih kurang setelah itu balik kampung tahun 2024 baru saya lanjut lagi berkami, itu di Bukit Tinggi. Waktu itu di Bengkulu Selatan ada setahunan lebih ya. Setahunan lebih saya aktif, udah mau DM2, itu udah memenuhi syarat untuk DM2 di Rejang Lebong, dan saya pulang kampung tapi tidak jadi ikut karena ya dibilang apa ikut kami ini kata dilarang lah. Ini ya udah ikut. Satu ya 2022 saya di pembinaan asrama di pondok di kampung, 2022, 2023, 2024 mulailah gitu kan, cari gali-gali cari tentang kami. Oh, di kami Bukit Tinggi nih. Dapatlah kontak senior, ketika itu ya ada pertemuan ketemu dengan Bendum ya, Bang Asnawi waktu itu yang masih Bendum ya, zaman Bang Zaki ya. Ketemulah senior itu, dibilang lah sama senior itu kan, salah satu senior apa kata beliau, antum yang lanjutkan perjuangan lagi di kami ya. Situlah saya mulai oke lah, habis ini saya cerita info ada DM2 Medan. Setelah saya DM2 dan sering jalan waktu DM2 saya ditarik tuh jadi sekjen PD. Langsung sekjen nih, ya udahlah jalani. Habis balik DM2 yang ketum terpilih pas musdanya enggak apalah, banyak hal lah yang membuat dia tidak cukup layak jadi ketua umum, dan akhirnya saya disuruh dan mempersiapkan untuk pelantikan sederhana saja dan dilantik. Nah, setelah itu jalanlah hingga buka DM1 pertama, DM1 kedua, DM1 ketiga. Dan terakhir kemarin kita bikin DM1 ketiga ya. Dan DM1 pertama 2024, yang kedua DM1 kedua itu kita bikin 2025, dan DM1 ketiga itu 2026. Dan itu 2026 ini waktu itu saya sudah yang 2026 saya DPMK dan TFI. Di situ mulai nampak ternyata kami ini begini. Ternyata ada sistem jadi pemandu MK host ya, halkohnya itu. Ternyata ini ketika belajar jadi latihan instruktur, ternyata ini yang dilakukan instruktur begitu sibuk ya. Jauh-jauh hari 1 bulan udah punya amalan dan sebagainya seterusnya. Dan sampai di tahun 2026 juga saya memutuskan menekatkan saya ingin DM3 di Jakarta. Bukan setengah-setengah ya, kita tetap ya berupaya 100%, berusaha dengan segala kemampuan yang ada, baik harta, pikiran, waktu, dan diikhtiarkan juga proposal dan sebagainya. Akhirnya ya Masya Allah Pak disadari, tercapai, dan akhirnya bisa ke Jabar waktu itu di Bandung ya. Selama habis waktu ada 10 hari ya di perjalanannya, sama dengan perjalanan nih mobilnya. Dan itu Masya Allah ya, memang banyak hal, banyak pelajaran yang kita dapat ya. Setelah DM3 kok kayak sesek, dan ya ternyata benar apa yang sudah kita lampaui tadi. Mungkin analoginya sama kayak teman-teman ketika S1 ya. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebelum skripsi sampai sidang mokosa sampai itu sudah sudah gitu aja kan. Sebelum untuk meraih itu kayak perjuangan kayak jadi mahasiswa S1 tuh luar biasa kali gitu. Setelah selesai S1 sudah kita ngerasa biasa aja kok gitu. Betul enggak? Tapi orang yang lain menganggap kita udah luar biasa, kita udah menyelesaikan satu hal, membanggakan orang tua. Begitu juga di DM3. Saya merasa kayak ya udah ada jadi, tapi senior di Bukit Tinggi, di Sumbar, teman-teman pengurus lainnya, Masya Allah udah bisa sampai detik ini dan sebagainya. Dan itulah teman-teman. Jadi kadang tanpa kita sadari banyak hikmah yang kita lalui, titik tolak yang kita tentukan itu ketika jadi masa muda ya, itu luar biasa menentukan kita hari ini. Waktu itu saya menentukannya tahun 2020 ya. 5 tahun setelah itu ya memang terasa, ini yang saya dapatkan itu hanya untuk menentukan pilihan untuk saya ikut DM1 di tahun 2020 kalau nggak salah.
menentukan titik tolak perubahan saya, menentukan untuk gabung di M1. Jadi buat teman-teman adik-adik dimanapun berada, kalau ingin berproses seperti saya, jangan tengok saya sekarang, tengok saya 5 tahun yang lalu, itu jadi mulai dari gabung di M1. Daurah malah 1, kami ya untuk lebih lengkapnya kita bisa ngobrol dan tanya lebih lanjut. Mungkin itu dulu.